Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan melaksanakan tugas dari matkul model pembelajaran. Di sini kami beranggotakan saya Adi Subarok, NIM 2302110038 dan teman saya Muhammad Haji Nabawi dengan NIM akhir 66. Saya Arifin Abil dengan NIM akhir 54. Saya Bayu Wijaya dengan NIM akhir 057. Saya Abdul Syasadi dengan NIM akhir 97. Saya Abdul Rahman dengan NIM akhir 056. Oke, jadi di sini kami akan mempraktikkan mode pembelajaran project based learning dan metode ceramah. Oke, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Gimana kabarnya? Baik. Oke, sebelumnya saya absen ya. Pertama, Haji Nabawi, Hadir Pak. Nabil, Hadir. Bayu Wijaya, Hadir. Alfian, Hadir. Habib. Oke, jadi mulai saja ya untuk pembelajaran kali ini, yaitu kita akan mempelajari terkait lukisan abstrak. Oke, sebelumnya di sini ada yang tahu tentang lukisan abstrak? Yang kalian tahu apa tentang lukisan abstrak? Kayak Pak. Ya apa? Tulisannya nggak jelas Pak. Oke, selanjutnya ada yang lagi. Warnanya acak-acakan Pak. Oke, lanjut. Amburadul kan dia, Pak. Oke, lanjut ada lagi. Keluapan ekspresi seniman, Pak. Oke. Lanjut yang lain. Enggak. Enggak. Oke, benar ya. Jadi lukisan abstrak itu memang adalah lukisan karya seni rupa yang tidak menggambarkan bentuk nyata dari objek di dunia. Jadi kayak bentuknya tuh gak jelas ya, kayak cuma warna dan bentuknya gak beraturan. Jadi melainkan menggunakan bentuk, warna, garis, dan tekstur untuk menggunakan emosi, ide, dan atau makna tertentu. Jadi dalam lukisan abstrak ini seniman lebih fokus pada ekspresi dan perasaan dari seniman tersebut. Jadi bebas seniman tersebut mau mengekspresikan seperti apa dan bentuknya seperti apa, bebas, gak ada atas-atasannya. Jadi kayak ya bebas lah, gak ada ketentuannya. Oke, selanjutnya di sini ada ciri-ciri lukisan abstrak. Yang pertama yaitu tidak menyerupai bentuk objek nyata tadi ya. Terus yang kedua yaitu mengutamakan ekspresi dan kreativitas bebas. Jadi ya nggak ada batasan tadi. Terus menggunakan elemen visual seperti garis, warna, dan bentuk secara bebas. Yang keempat, biasa tampak acak-acakan tetapi memiliki makna bagi pembuatnya. Jadi sebagai seniman kalian kalau misal mau melukis abstrak itu nggak ngasal alat coret ini biar ya nggak ada maknanya atau apa gitu. Jadi setiap warna, setiap bentuk itu harus memiliki makna tersendiri gitu. Terus yang terakhir itu mengandung nilai estetika berdasarkan komposisi dan emosi bukan realisme. Jadi walaupun acak-acakan tapi kalau dari segi bentuknya tuh harus kayak komposisinya pas gitu, jangan kayak gak enak dilihat gitu. Terus yang selanjutnya itu jenis lukisan abstrak. Jadi jenis lukisan abstrak di sini ada 4, yaitu yang pertama abstrak ekspresionis, yang kedua abstrak geometris, yang ketiga abstrak lirik, yang keempat yaitu abstrak non objektif. Oke, dibaca ya. Silakan dibaca masing-masing dan kelamaan. Nah, selanjutnya yaitu ada unsur-unsur seni dalam lukisan abstrak. Di antaranya yaitu ada garis, itu bisa lurus, melengkung, terus acak-acakan atau berulang. Yaitu yang kedua warnanya itu menggambarkan emosi atau suasana hati. Jadi kalian bisa menggunakan warna merah ketika kalian merasa marah atau merasa kayak apa ya, kurang apa ya, artinya lagi hancur gitu. Terus warna apalagi warna kuning, misal kalian lagi ceria atau apa gitu. Terus yang ketiga itu ada bentuk, tidak realis, bisa geometris atau bebas. Yang keempat itu ada ruangnya itu datar, menunjukkan kedalaman ilusi. Terakhir itu tekstur, bisa nyata, timbul atau semu dilukis agar terlihat kasar atau halus. Selanjutnya yaitu
Di sini ada tokoh-tokoh. Kalian di sini ada yang sudah familiar, yang sering kalian dengar atau Avandi Pak. oke, Avandi, mungkin bisa sebutin satu lukisan Avandi yang terkenal. Apa? Siapa ada nggak? Anu apa itu? Kayak di apa? Di Bukit Duri. Ya. Bukan, itu salah. Itu penangkapan itu apa tuh? Di Ponorogo. Ya itu. Kan Kamu udah tahu. Oke, nanti kalian searching ya di rumah luka masing-masing untuk mengetahui mana ada ya. Di sini dari Indonesia ada Avandi, yang kedua yaitu Jackson Pollock dari Amerika, yang ketiga itu Bernard Mondrian dari Belanda, yang terakhir itu dari Rusia. Oke, selanjutnya ada tujuan dan fungsi lukisan abstrak. Di sini yaitu ada tujuannya yaitu menyalurkan ekspresi dan emosi seniman. Yang kedua, menantang persepsi penikmat seni untuk mencari makna. Yang ketiga yaitu mencari dekorasi atau elemen estetis. Yang terakhir ada sebagai media komunikasi simbol. Ini ada teknik lukisan abstrak. Di sini bisa menggunakan cat akrilik, yaitu tipenya yaitu cepat kering, cocok untuk ekspresi spontan. Dan yaitu cat minyak lebih lama kering, kayak warna dan kayak warna gitu ya. Terus mix media, gabungan berbagai media, yaitu bisa menggunakan akrilik dan cat minyak, juga bisa menggunakan kayak media-media lain seperti pasir, kain gitu. Terus yang terakhir itu teknik dripping, goreng, itu menggunakan cat ke kanvas alat Jackson Pollock. mau tanya Pak Apa? pakai teh gitu. Boleh, Kopi, Pak. boleh. Asal ada warnanya, terus menciptakan warna yang unik atau apa, boleh sekalian bisa menggunakan apapun. Nah, oke. Untuk materinya cukup sekian ya. Jadi supaya kalian nggak bosan, di sini saya kasih tugas, yaitu tugas melukis abstrak. Untuk temanya di sini bisa kalian lihat, yaitu ada 4, bisa emosi dan perasaan. Yang kedua yaitu alam dan imajinasi. Yang ketiga musik dan warna. Yang keempat yaitu mimpi dan realis. Jadi kalian bisa menuangkan apa yang sekarang kalian rasakan atau di pikiran kalian itu ada apa, kalian bisa menuangkan ke dalam kertas tersebut. Yang kedua yaitu ada media dan teknik yang digunakan, itu menggunakan kertas A4 A6, nanti sudah saya siapkan ya. Terus yang kedua yaitu medianya ada cat air, cat akrilik, krayon, pastel atau campuran media. Mix media, kalian sudah bawa catnya? Sudah. Oke. Ini yaitu gunakan warna, bentuk dan garis menggunakan ide emosi secara representasional. Tidak harus menyerupai objek nyata. Terus yang ketiga yaitu kalian harus mempresentasikan dari karya kalian, yaitu yang pertama, apa makna atau ide di balik lukisanmu. Jadi kalian memaknai apa dalam lukisan tersebut. Yang kedua yaitu mengapa memilih warna bentuk tertentu. Jadi mengapa memilih warna kuning, mengapa memilih warna hijau dan sebagainya. Terus yang ketiga yaitu apa yang kamu rasakan saat membuat karya ini. Jadi apa yang merasakan sedih atau marah atau galau atau apa gitu. Terus yang keempat itu menggunakan bahasa yang jelas dan percaya diri saat berbicara. Jadi nanti saya nilai ya dari aspek-aspek tersebut. Jadi seberapa menarik karya tersebut kalian nanti akan mempengaruhi nilai kalian. Jadi nanti untuk presentasinya saya kasih waktu selama 2-3 menit masing-masing anak ya. Oke, sekarang saya bagikan kertas ya. Iya, Bapak. Oke, sekarang kalian bisa mulai.
Oke, gimana udah selesai? Sudah. Sudah. Jadi kalian sudah selesai untuk melukis abstraknya. Jadi untuk selanjutnya yaitu kalian bisa presentasikan ada kalian ya. Oke, yang pertama kita mulai dari Tajri, silakan. Aku ngebuat karya ini judulnya Lintasan Rasa. Terus tuh maknanya aku tuh membuat dari gua tuh merah karena aku tuh orangnya suka emosian. Terus aku kenapa pilih judulnya Lintasan Rasa karena aku kalau udah emosi orangnya juga gampang. Jadi dari bawah ke atas tuh kayak makin gak ada warnanya, jadi makin damai hidup akunya. Terus aku kenapa milih warnanya, yaitu warna merah itu melambangkan emosi, terus warna biru itu melambangkan damai, terus warna ungu itu adalah hasil dari keduanya. Yang aku rasakan saat membuat karya itu awal tuh emosi, cuman gara-gara udah selesai jadi reda, jadi karena tugasnya udah selesai. Udah gitu. Itu kayak berdua sini. Oke, udah? Ada yang mau nanya nggak? Ada yang tanyakan nggak? Enggak, aku nggak mau nanya. Kenapa kamu warna merah sama biru aja? Ini ada warna ungu. Kan banyak itu warnanya. Kan aku nyesuaiin sama emosi, warna yang memiliki emosi. Kayak merah, warnanya kayak lagi marah. Terus warna biru, warnanya yang lagi damai. Ada yang mau tanyain lagi nggak? Nggak udah. Ya udah. Oke, kalau nggak ada pertanyaan bisa kasih applause. Baik, harus Kebiasaan saya apa sih tadi? Oh, makna ide. Jadi saya bisa rank 5 kali. Nih, jadi begini, ide balik lukisan ini karena saya habis kalah. Ini warna merah nih, kemarahan saya ini. Dari yang tadinya baik-baik aja main ranked, kalah 5 kali. Ini ada apa lagi? Warna ada bentuk nih, warnanya merah gelap-gelap gitu. Karena saya stres, MMR saya turun, ranknya turun. Ini tuh bentuknya awan, jadi seolah-olah menyelimuti gitu kan. Apa yang kamu rasakan? Saya marah, ini saya murka nih. Disuruh bikin begini saya tambah marah. Dan sekian Pak, terima kasih. Oke, ada yang mau ditanyakan? Aku mau nanya. Apa kamu mau nanya apa? Itu bawahnya kurang hitam, berarti kurang nggak marah dong. Kan Iya, kan saya maniak soalnya. Oh iya. Maniak sekali. Aku suka maniak. Iya. Ada lagi nggak bro? Iya. Oke, kalau tidak ada bisa kasih applause untuk Nabil. Silakan. Halo teman-teman. Di sini saya akan mempresentasikan ya. Ini menggambarkan. Ini judulnya Judulnya apa? Judulnya adalah terkulung dalam trauma. Nah, jadi ini tuh menggambarkan tentang diri saya sendiri ya. Silang-silang ini menggambarkan pagar yang mengurung saya dalam rasa sakit. Yang berwarna merah dan warna biru ini menggambarkan keberanian dan kemaluan dan rasa tenang. Warna ungu menggambarkan kombinasi dari dua warna merah dan warna biru. nggak kelihatan. Untuk apa yang kamu rasakan, rasanya sangat-sangat sakit karena ditinggal waktu sayang-sayangnya. Ya Pak, sakit Pak. Aduh hai. Udah bangun ya. Apakah ada yang ditanyakan tentang ini atau cerita saya? Kamu ditinggalin siapa, Bayu? Ditinggalin orang yang saya sayang. Aduh, sangat dalam. Bayu mau tanya keadaan almarhum gimana? Apa? Keadaan almarhum. Aduh hai. Gak boleh gitu ya kamu. Belum almarhum. Oh berarti belum mati. Katanya ditinggal. Ditinggal pergi bukan ditinggal meninggal. Ngomong dong, aku nggak tahu. Iya tidak apa-apa. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Enggak ada kok.
Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, itu belum Ini judulnya dalam musyawarah. Saya bikinnya dari tadi. Apa makna atau ide di balik tulisan saya? Saya nggak tahu. Ini ada orang di tengah ini. Orangnya dikepung. Orangnya hitam. Enggak. Orangnya putih cuma dikelilingin sama hitam. Artinya apa? Artinya tuh dia kayak ngerasa terkurung gitu di antara banyak orang, padahal dia bercahaya itu putih tuh, dia Lihat. kenapa aku memilih warna ini? Karena adanya hitam, yang lain habis. Terus warna merah ini ada yang ngeritain apa tuh bahasa Indonesianya? Ada yang Bahasa Jawa juga apa-apa. ngerasani, terus ini ada yang lagi minum es krim nih, betul bu. Terus bisa rasakan saat buat ini tuh nggak ada rasanya sih, hampa udah itu aja. Apa ada yang mau bertanya? Nggak ada. Ya udah. Orang menarik. Saya mau nanya, boleh? Ya udah, soal aku. Kenapa bentuknya bulat-bulat seakan-akan alurnya membulat seperti lingkaran? Karena kan di dalam pusara seperti itu. Kalau kotak kan nanti nggak bisa jalan kayak itu. Ada yang tanya lagi? Enggak. Ya udah. Terima kasih. Oke, bisa kasih plus untuk Afian. Ini Bapak. Oke, halo teman-teman. Halo. Jadi kali ini saya akan mempresentasikan hasil lukisan saya. Judulnya adalah Someone with His Depression. Apa itu artinya mengisi? Seseorang dengan depresinya gitu. Jadi kenapa aku memilih warna kuning ya? Ini warna kuning menggambarkan zona luar. Jadi di luar dia ngerasa senang, dia ngerasa bahagia. Tetapi di sisi sebaliknya dia ngerasa kalau dia tuh ngerasa kesepian gitu. Terus banyak yang dia tutupin di lingkungannya. Ya jadi begitu. Adakah yang ditanyakan? Kenapa pilih warna sama bentuk itu? Ya karena saya ingin menceritakan seseorang yang dia di lingkungannya tuh banyak sekali, mayoritas seorang tuh punya sisi buruknya atau sisi yang ditutupinnya masing-masing dan gak bisa diceritakan sama orang lain gitu. Terus yang kamu rasain apa pas buat karyanya? Ya yang saya rasakan, saya berusaha mendalami. Kok tahu? Saya berusaha mendalami karya ini dengan berusaha menjadi sosok dia gitu, dengan emosinya yang dia tutupin, kegelisahan yang dia tutupin gitu. Ada lagi pertanyaan? Itu yang putih-putih itu apa? Itu nggak ada. Ya sih kamu apa sih kamu kenapa sih kamu Itu catnya Abi. Mau catnya habis. Ya catnya habis. kamu ke THT abis ini ya. Terus itu izin apa kok biru? Ini bayang-bayangnya. Oh bayangan biru bukan hitam. Bayangan nggak harus warna hitam karena ini karya abstrak, jadi Terus maknanya warna biru bayangan apa? ya jadi warna birunya ya ketenangan dia gitu dalam menghadapi situasinya.
berarti nggak sesuai sama dirinya dong. Kok nggak sesuai? Nggak sesuai gimana? Kan dirinya hitam, makanya biru. Lo biar kontras bang, makanya. Oh begitu. Oke, baik. Ya, baik, mungkin cukup ya. Terima kasih semuanya. Oke, kasih plus untuk Habib. Oke, karena sekarang sudah kasih semua ya untuk mempresentasikan hasil lukisan kalian. Jadi untuk pembelajaran hari ini saya cukupkan. Saya cukupkan. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Cukup ya. Oke. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.